Ya halo Sobat Mina, apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Ya di video kali ini aku akan membahas karakter yang paling penting di anime Plunderer. Karakter ini sering dikatakan lebih kuat daripada Lictobus. Siapakah dia? Ya, dia bernama Sakai Tokikaze. Namun sebelum ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja gabung ke channel ini, bisa like dan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita mulai pembahasannya. このクソメガネもう怒った本気でしたもんねマジで望むところだ。今も未来も。だがあなたがこの先間違えるというのなら Sakai Tokikaze merupakan saudara angkat dari Lictobus. Oleh sebab itu nama Lictobus sebelumnya adalah Sakai Rihito. Tokikaze dari sebelum masuk militer ia memang sudah ahli mengayunkan pedang, hingga membuat Komandan Alex tertarik untuk menjadikan ia komandan di suatu saat nanti. Tokikaze memilih menjadi baron sebenarnya hanya untuk melindungi Licto. Namun Tokikaze menyadari tingkat kekuatan mereka jauh berbeda. Selama perang pengabaian, bersama dengan siswa kelas A lainnya, ia pergi untuk meminta instruktur untuk operasi, sehingga Licto tidak akan menangani perang sendirian. Tokikaze terpilih menjadi Baron Merah. Meskipun Tokikaze menjadi Red Baron, Licto tidak pernah sekalipun membawanya ke medan perang, karena janji nenek mereka bahwa dia tidak ingin melihat Tokikaze membunuh seseorang. Kemudian ketika Licto benar-benar mengamuk, kadang-kadang Tokikaze pergi menemuinya dan berharap dia bisa mendapatkan kembali kewarasannya. Pada saat itu, Licto mendapatkan kembali kewarasannya sebentar dan mengatakan kepada Tokikaze untuk menggunakan ballot order untuk melarang senjata nuklir. Licto menyatakan bahwa selama senjata nuklir belum dilarang, dia tidak peduli apakah dia akan selamanya kehilangan kewarasan dan emosinya. Tokikaze menangis dan mengikuti saran Licto untuk melarang senjata nuklir. Sewaktu insiden proyek Abyss, saat Tokikaze ditebas oleh Licto karena mencuri balot, ia tidak mati melainkan hanya koma selama 2 tahun. Setelah ia terbangun, selama 300 tahun ia habiskan dengan melatih pedangnya. Kohnya sendiri berarti berapa banyak orang tersayang yang sudah ia bunuh. Orang yang selama ini dibunuh oleh Tokikaze adalah orang tua yang meminta anaknya dirawat oleh Tokikaze, karena mereka tidak mampu menghidupi kebutuhan anaknya. Oleh sebab itu Tokikaze memiliki banyak anak asuh. Dalam waktu 300 tahun itu, Tokikaze berhasil membuat count-nya menjadi 507.025. Tokikaze sangat marah karena sumber daya Abyss semuanya diambil oleh Alcia. Sekarang kita lanjut ke kemampuan dan skill yang dimiliki oleh Sakai Tokikaze. Hitungan Tokikaze adalah 507.025. Hitungannya sendiri berarti berapa banyak orang terkasih yang telah dia bunuh. Kemudian ketika gen haus darah Tokikaze terbangun, hitungannya meningkat menjadi 3.042.150. Nah, untuk skill-skillnya sendiri di sini ada yang bernama Blink Strike. Ini adalah kemampuan Tokikaze sebagai seorang baron. Tubuhnya telah ditingkatkan untuk mendapat kekuatan kemampuan khusus. Salah satunya adalah pemotongan cepat. Kekuatan yang dihasilkan oleh Tokikaze dan diperoleh setelah melalui Red Baron tampaknya adalah versi yang lebih berorientasi pada pertempuran dari kecepatan Flash Licto saudara angkatnya, di mana alih-alih ia mampu bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Tokikaze dapat menarik pedangnya dan menyerang dalam kecepatan cahaya. Well, itu sungguh sangat cepat. Lalu untuk kemampuan yang kedua adalah mengiris dimensi.
Saat reuni Tokikaze dengan Likto, ditunjukkan bahwa Tokikaze sekarang telah mencapai kecepatan yang bahkan memungkinkannya untuk memotong ruang dan bahkan dimensi lain. Seperti yang terlihat di mana ia dapat dengan mudah membunuh agen layanan pasukan khusus yang cukup kuat, meskipun dia kemudian menyembunyikan dirinya di dalam dimensi balot yang diciptakannya sendiri. Lalu skill yang kedua adalah Bloodlust. Sebagai Baron Merah, Tokikaze memiliki kemampuan untuk meningkatkan jumlah dengan gen haus darah Sumerman. Namun semakin tinggi hitungannya, semakin tinggi kemungkinan ia akan kehilangan kewarasannya. Nah, kemampuannya di sini adalah Omnicidal Slashing. Setelah secara paksa ditempatkan di bawah kendali Nicholas menggunakan obat gen Sumerman, jumlah Tokikaze meroket ketika haus darahnya mengambil alih, dan ia mulai memotong segala sesuatu di sekitarnya tanpa pandang bulu. Ya, itu saja untuk pembahasan mengenai Sakai Tokikaze. Nah, bagi kalian, menurut kalian sendiri, apakah Sakai Tokikaze sekarang sudah melampaui kecepatan dari Lictobats dalam berpedang? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ya, sekian saja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka dengan pembahasannya, yang suka jangan lupa like dan subscribe channel ini. Aku dari Stanime mohon pamit, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.